Bagaimana membuat patung naga kecil dengan clay? Nah, untuk awal kita buat dulu sketsa desainnya di kertas, jika diperlukan gambar dari tampak samping dan depan. Kemudian kita ambil kertas atau tisu yang akan dibungkus dengan aluminium foil ya, ini untuk memberikan rangka atau isian agar patung nanti tidak terlalu boros bahan clay, tidak berat dan cepat kering. Setelah aluminium foil cukup stabil, lapiskan dan bungkuskan clay pada rangka tadi. Sebenarnya ketebalan clay sekitar 4 atau 5 mm sudah cukup kuat sih untuk patung seukuran ini. Nah, di sini saya gunakannya clay terakota mereknya Dacia. Ini adalah jenis clay yang akan mengering sendirinya jika terlena udara dan tidak perlu dipanaskan. Nanti kalau kering warna dan teksturnya mirip tanah liat yang dibakar. Tapi sekali lagi ini bahan tidak perlu dibakar. Kita bisa lekatkan clay tersebut dan ditekan dengan jari-jari. Oh ya, ini bahan basisnya air ya, jadi kalau agak kurang licin atau sulit menempel bisa basahkan sedikit saja ya. Buatlah bentuk dasarnya dulu dan jangan lupa sambil melihat sketsa desain di kertas yang sudah dibuat sebelumnya ya. Dan juga kita bisa gunakan alat bantu untuk memberi bentuk lebih detail seperti menggunakan ujung pensil atau kayu es krim yang diruncingkan, ya gunakan apa saja yang dirasa bisa membantu Anda. Ada satu hal yang kita juga perlu perhatikan bahwa kalau kita membuat patung dengan clay seperti ini maka kita harus juga paham kapan kita masih bisa melanjutkan atau kita harus berhenti terlebih dahulu untuk membuat lapisan clay sebelumnya mengeras agar dapat dilanjutkan dengan lebih stabil ya. Ini memang perlu pengalaman juga, tetapi jangan takut, kita di sini lebih pada semangat untuk membuat sambil tetap merasa seru dan senang. Ini perlu loh kita jaga agar tidak terlalu menjadi beban, apalagi jadi stres dan malah menganggap membuat patung tidak menyenangkan. Jadi nikmati prosesnya, tetap serius tetapi jangan sampai terlalu memaksakan kondisinya atau hasilnya. Nah, di sini saya bergantian menggunakan jari dan pensil baik bagian batang belakangnya maupun ujung pensil yang runcingnya. Misalnya untuk membuat lubang hidung dan juga membuat matanya. Jangan lupa untuk selalu mengecek apakah bentuk yang kita buat sudah simetris atau belumnya antara sisi kanan dan kirinya naga tersebut. Di sini hanya contoh dan tentu Anda bebas untuk mendesain patung atau figur lainnya. Dalam proses pembuatan ini saya beberapa kali menambahkan clay misaknya jika volumenya kurang dan juga untuk bagian kaki dan tangannya. Jika bagian yang menempel agak sempit ini kadang nggak terlalu menempel, jadi perlu ditekan dan digosokkan agar lebih menyatu. Saya rasa untuk tahap ini cukup. Sekarang posisi naganya sudah duduk ya. Kalau tadi kan saya angkat terus. Nah, kalau Anda perhatikan sepertinya tahap membuat aluminium foil tadi saya kurang banyak ya. Bagaimana menurut Anda? Sehingga claynya jadi agak perlu ditebalkan lagi, tetapi tidak apa-apa, mari kita lanjutkan, toh tidak ada yang sempurna ya. Di sini kita bisa gunakan kuas juga untuk menghaluskan dan menekan clay. Basahkan kuasnya sedikit saja dan pilih kuas yang halus serta lentur. Lanjutkan dengan menambahkan detail seperti tanduk yang imut dan juga cambang dan alis si naga. Lakukan perlahan saja, tidak usah terburu-buru. Oh ya, jangan lupa ekornya. Nah, untuk ini lebih dipentingkan bentuk dasar dan ukurannya. Karena untuk halus dan rapi nanti masih bisa digarap setelah clay kering dengan menyayat, dan mengamplasnya juga dapat gunakan kikir kecil. Tapi setelah kering ya, dan saya menunggu kering. Jika tidak terlalu tebal bisa kering dalam 1 atau 2 hari. Nah, ini adalah proses selanjutnya. Anda bisa perhatikan ada perubahan warna setelah kering, agak lebih memutih. Yang Anda lihat sekarang adalah saya menambahkan lagi beberapa gumpal clay pada naga yang sudah kering tadi. Gunakan sedikit air agar dapat menempel. Atau jika diperlukan sekali dapat gunakan sedikit lem kayu putih, tapi sedikit saja ya karena tekstur naik agak beda. Rapikan bagian yang retak atau celah yang tidak diinginkan. Ini adalah tahapan menghaluskan dan merapikan, kalau tadi kan tahap membuat bentuk dasarnya dulu. Juga buat beberapa detail baru yang tadi sulit karena masih basah dan labil claynya. Oh ya, tadi saya masih belum buat ekornya, ternyata maaf. Baiklah, kita buat dan lanjutkan sekarang. Naganya sudah mulai mirip dengan sketsa awal kita tadi. Sekarang lebih mudah karena clay sebelumnya sudah kering dan stabil. Gunakan kuas yang kecil ya untuk menggantikan jari kita yang terlalu besar untuk membuat detailnya. Oke, sekarang kita tunggu kering lagi. Biasanya jika lapisan tidak terlalu tebal akan lebih cepat kering, mungkin sehari ya. Nah, ini setelah kering lagi kita mulai tahap penyayatan. Bisa gunakan cutter atau benda lainnya. Tolong dan mohon hati-hati ya, karena ini benda tajam. Harus sabar dan pelan-pelan saja. Jangan sampai tangan dan jari Anda terluka. Kita juga bisa gunakan ampleas dengan tingkat kekasaran yang sesuai yang dibutuhkan.
Potong saja amplasnya kecil-kecil. Saya lupa. Sebenarnya ya patung itu nggak harus terlalu rapi loh. Ada juga patung yang lebih ekspresif, jadi ini kan mirip warna dan tekstur tanah liat ya. Jadi kalau Anda suka yang lebih alami tidak terlalu halus dan rapi boleh ya. Itu juga baus kok. Jika Anda belum tahu, bahan ini setelah kering cukup keras sih tapi ya jangan dibasahkan air karena walau sudah kering nanti kalau kena air terlalu banyak bisa lembek lagi nih. Anda juga bisa ngecatnya dengan cat akrilik jika Anda suka tapi di sini saya lebih suka warna terakota atau batu batanya hehe. Baiklah ini untuk hasil yang kali ini. Saya cukup senang sih walau tidak sempurna sekali lagi tidak apa-apa ya. Karena kita memang membuat sesuatu tidak selalu untuk sempurna tapi sebagai kegiatan yang menyenangkan dan personal. Ekspresi pribadi itu penting. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih ya sudah melihat video ini. Apakah ada saran untuk buat apa lagi? Sampai ketemu di video berikutnya.